Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk kakak-kakak asisten praktikum gelombang laut tahun 2024, serta teman-teman praktikan semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Korni Mahdi Gumilang dari kelas Oceanografi A dengan NIM akhir 052 dengan PJ Kak Vicky. Hari ini saya akan membuat video tutorial untuk praktikum gelombang laut pada modul 1 yaitu teori gelombang Erie pada part yang kedua. Oke, setelah kita membuat penyelesaian untuk di teori Erie kemarin sudah dilengkapi. Oke, serta juga untuk grafik-grafik sebelumnya ini dia. Setuju. Bijak 4, 32 pada D5, D35, 74, dan 32. Hari ini kita akan melanjutkan modul pertama. Kita akan melanjutkan ke lintasan partikel. Untuk sekarang kita akan mengkonekkan terlebih dahulu untuk data-data yang kita sudah kumpulkan sebelumnya pada modul teori Erie part yang pertama. Oke, kita akan langsung masukkan saja. Periode awal di T, panjang gelombang L ini, lalu ada kedalaman perairan D, oke, kecepatan gravitasi masih sama juga, masih jenis air juga masih sama. Ada data ketiga. Gravitasi ini lanjut dengan masih jenis air. Ini kita akan masukkan, kita tulis terlebih dahulu untuk kita. Ini dia kita yang sebelum kita pakai sini juga. Oke, selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, kita akan konekkan juga datanya ini dengan ditambah nilai kita. Kita absolutkan, kita akan break saja. Untuk rumusnya ini juga sama. Break, oke. Selanjutnya juga masih sama. Ini ditambahkan dengan kita drag juga sama. Oke, selanjutnya ini adalah hasil interpolasi kita pada yang data pertama di L di D97. Lihat, nah ini dia adalah
hasil interpolasi dari filomen perairan 7. Kita akan pindahkan saja. Ya, betul. Nah, ini dia, sudah better. Ini hanya itu sama dengan nilai ini. Selanjutnya ada interpolasi pada D20 ya. Ini ada 35 ya. D2 itu sama aja. Ini yang bawah. Ini juga sama. Nah, ya, ini dia. Karena untuk interpolasi ekstrapolasi ini, karena nilai dari D per L ini lebih dari angka 1, maka untuk D per L dan juga per H0 itu memiliki nilai yang sama, itu nilai 1. Nah, ini kita cantumkan juga untuk nilai ketinggian gelombangnya. Sudah. Oke, ini kita gunakan untuk nilai D1 itu pada, nah ini nilainya, ini juga sama, D7, D2 nya ada di sini pada F7, dan D3 nya pada H7. Oke, selanjutnya ini adalah nilai H pada data 1. Ini dia 0,76. H2 H3. Nah, kita akan cek terlebih dahulu. Oke, kita lanjut untuk nilai L pada data 1. Ini dia. L pada data 2. Ini. Dan juga L pada data ketiga. Ini ada pada data 1. Dari data 1 itu, nah ini dia. Ini adalah K2 pada data 1. Ini ada K pada data 2, nilai K1 pada data 2. Lalu ada nilai K2 pada data 2, nilai K1 pada data 3, nilai K2 pada data 3. Ini ada nilai V. Untuk nilai V sendiri pada setiap data memiliki nilai yang sama, jadi kita akan input untuk yang ini saja. Ini V2. Untuk T-nya sendiri di sini. Nah, sini. Nah, pakai yang ini saja karena nilainya sama. Semuanya sama. Untuk sigma sendiri, kita lihat untuk nilai sigma sendiri ini dan juga data ketiga juga ini memiliki nilai yang sama, jadi kita menggunakan yang di atas saja. Oke, kita sudah masukkan data pada teori untuk masuk juga kita ke data lintasan partikel. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan
pada LD sama dengan 7. Kita M14. Oh iya, kita lupa masukkan nilai. Oke. Ini nilainya. Ini X-nya. Selanjutnya kita akan menghitung lintasan partikel pada L untuk data yang pertama. Di sini sudah kita lihat ada pada Z sama dengan 0D, 0,2D, ada juga 0,4D, 0,6D, 0,8 dan juga pada Z sama dengan D. Untuk kita mengisi X ini sendiri, kita mengisinya dengan angka 0 untuk keseluruhan pada hingga 60. Oke, kita isi juga nilainya akan sama pada 0 juga X-nya. Kita akan isi terlebih dahulu untuk semuanya. Ini saya hapus dulu. 0 juga, ini 0 juga. Jangan lupa di drag ke bawah untuk hingga ke nomor 60. Oke, untuk Z sama dengan 0,8, Z sama dengan D. Oke, sudah. Selanjutnya untuk nilai Z, kita akan mulai. Oh, tunggu. Sebelum kita lanjut untuk menghitung nilai Z, D, epsilon, dan juga zeta, kita akan masukkan data terlebih dahulu. Saya terlupa. Oke, kita akan masukkan nilai data 1 yang sudah kita masukkan sebelumnya. Ini 1, lalu ada L1. Nah, jangan sampai salah untuk masukkan datanya. Lalu ada P, nilai T, nilai D1, ada sigma, ini adalah sigma 1 dan ini ada sigma 2. Oke, sudah kita masukkan untuk data kita pada L sama dengan data 1. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua tabel-tabel yang ada di sini. Oke, untuk Z sendiri kita akan menghitung itu 0 dikalikan dengan Z4, yaitu nilai minus 1 di sini. Jangan lupa untuk di-uploadkan agar nilainya tetap, dikalikan dengan C10 untuk nilai D1 tadi. Jangan lupa jadi. Oke, enter, hasilnya adalah 0. Oke, karena kita udah blok juga ini dan 0 dan hasil ke bawah juga hingga angka 60 adalah hasilnya juga 0. Kita akan drag ke bawah. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita akan menghitung nilai T pada Z sama dengan 0D, yaitu ada sama dengan buka kurung A5 untuk pada nomor 1 dibagi dengan 60 tutup kurung dikalikan dengan nilai T pada T. Jangan lupa diabsenkan 4 tutup kurung dan 4. Kita kurang menambahkan buka kurung sih. Nah, oke, sudah. Nilainya adalah 0,1086. Untuk rumusnya ke bawah juga memiliki nilai yang sama karena kita sudah absolutkan ini
ini akan menyesuaikan untuk pada nomor 2, nomor 3 juga. Coba drag ke bawah dulu. Nah, ini hasilnya pada nomor 2, nomor 3. Kita akan drag saja ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai epsilon pada Z sama dengan 0 deh. Oke, dengan itu bentar. Untuk nilai epsilon sendiri kita akan menghitung pada nomor kedua. Untuk nomor yang pertama kita akan isikan dengan 0. Kedua itu sama dengan buka kurung minus AC5 diuploadkan nilai H pada data 1 dibagi 2 dikalikan dengan kurung cos H cos H buka kurung AC7 nilai K1 tutup kurung dikalikan buka kurung AC10 untuk nilai D1 yang diuploadkan, lalu ditambah dengan nilai C6 yaitu nilai Z tutup kurung 3 kali dibagi buka kurung sin H buka kurung AC7 untuk nilai K pada data 1 K1 pada data 1 diabsolutkan dikalikan dengan nilai AC10 nilai D1 tutup kurung 3 kali lalu dikali dengan sin kurung radian buka kurung 2 kali lalu ada AD7 untuk nilai K2 pada data 1 diabsolutkan dikalikan B6 nilai dari X pada nomor 2 yang tutup kurung dikurang buka kurung AD11 nilai sigma 2 diabsolutkan dikalikan D6 untuk nilai T pada nomor kedua tutup kurung dan tutup kurung 3 enter. Nah, inilah nilainya 0,11116. Nah, selanjutnya kita akan untuk rumusnya sendiri nilai epsilonnya sama ke bawah juga, tinggal hanya menyesuaikan untuk pada nomor ke berapa saja. Tekan ke bawah. Wow, ternyata ada yang salah. Saya kelupaan. Ini tidak saya absolutkan. Oke, enter. Tekan coba lagi untuk drag. Nah, ini dia hasilnya. Oke, ini tidak ada lagi, kita hapus saja. Oke, lanjut kita akan menghitung nilai zeta pada z sama dengan 0. Sama dengan buka kurung AC5 untuk nilai H data 1 absolutkan dibagi 2 tutup kurung buka kurung dikalikan buka kurung 2 kali sin H buka kurung AC7 untuk nilai K1 pada data K1 diabsolutkan dikalikan buka kurung AC10 dibagikan lagi tutup ditambah nilai C5 tutup kurung 3 kali dibagi dengan sin H C5 subkurung buka kurung sin H
nilai AC7 nilai pada K1 pada K1 diabsolutkan lalu dikalikan dengan nilai AC10 tutup kurung dikalikan dengan nilai cos radians buka kurung nilai AD7 nilai K2 pada data pertama AD7 dikalikan B5 tutup kurung dikurang buka kurung nilai AD11 nilai sigma 2 pada data pertama absolut lalu dikalikan dengan nilai D5 yaitu pada T nomor 1 tutup kurung 3 enter. Oke, hasilnya adalah 0,38588. Kita akan drag juga ke bawah hasilnya. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya karena rumus dari Z, T, Epsilon, dan juga Zeta kurang lebih sama, hanya ada beberapa nilai yang perlu diganti untuk menyesuaikan pada Z 0,2D, 0,4D, 0,6, 0,8, dan juga pada Z sama dengan D. Kita akan coba masukkan. Nah, ini dia. Nah, ini kita copy terlebih dahulu. Untuk Z sama dengan 0,2D, bukan dikali 0, tapi dikalikan 0,2. Nah, sip. Selanjutnya untuk fungsinya kita akan drag ke bawah. Oke, untuk T-nya sendiri sama. Ini A5 berarti nanti di sini akan A5-nya diganti dengan nilai H5 dibagi 60 dikalikan AC9. Nah, H5 60 AC9 betul. Oke, ini 0 ini juga sama. Ini adalah rumus dari nilai epsilon. Nah, demikian. Untuk kita pindah nanti di 0,2D, yang akan diganti adalah nilai C6 ini. C6 ini nanti kita akan ganti dengan nilai Z pada nomor ketiga untuk 0,2D. Untuk B6 sendiri nanti akan diganti dengan nilai K6. B6 itu di sini. Berarti akan nilai pada I6. I6 yaitu nilai X pada nomor kedua 0, dan juga nilai D6 akan diganti dengan nilai T kedua yaitu 0,2171. Oke. Hasilnya adalah 0,09813. Untuk nilai zeta pada 0,2D juga sama, akan mengikuti berubah juga pada nilai ya sebawah. Kita aduk terlebih dahulu ini. Nanti C5 juga ganti ini dengan nilai dengan G5. B5-nya akan ganti dengan I5 dan D5-nya akan ganti dengan K5 gitu. Nah, K5, I5 dan juga G5 itu. Kita akan break juga karena memiliki rumus yang sama, hanya menyesuaikan dengan nomor saja. Nah, sudah selesai, kita akan hapus terlebih dahulu untuk menampilkan nilainya. Oke, nah, selanjutnya gimana dengan nilai Z pada 0,4D serta 0,6D, 0,8 hingga Z sama dengan D. Sebenarnya untuk rumusnya sendiri memiliki rumus yang sama, hanya berbeda nilai Z pada rumus Z dan penentuan nomor saja pada setiap
Z-nya. Kita akan lanjut saja. Berarti di sini ada nilai 0, ini nanti akan dikalikan dengan 0,4. Ini akan diganti dengan A67. A67 0, tetap 0 karena kita belum mengisi juga dan belum kita drag juga. Saya kita drag saja ke bawah nilainya. Nah, sip. Ini selanjutnya Z-nya ini akan kita ubah dengan 0,6. Hasil itu kita nilai T 0,108. Nah, yang sama lalu ada 0 dan zeta. Zetanya juga sama serta nilai epsilon. Nah, ini dia hasilnya. Kurang lebih demikian. Lanjut untuk Z pada 0,8D. Oke, kita akan ganti 0,8. Kita akan ganti juga di sini untuk nilai 1. Oke. Nilainya tadi berapa? 0, 0. Nilai Z-nya ini kita kasih saja. Oke, sudah nilainya dengan 0. 31. Oke, rumusnya kita akan cek dulu rumusnya apakah sudah benar atau belum. Epsilon kita lupa menambahkan. Kita akan cek juga untuk rumusnya ke bawah. Oke, untuk penyelesaian lintasan partikel pada Z0 hingga Z sama dengan G sudah selesai. Kita akan melanjutkan pengolahan data. Kita akan membuat grafik pada Z sama dengan 0D hingga Z sama dengan D. Kita akan blok terlebih dahulu untuk data epsilon sama dan zeta pada nilai Z0. Kita akan insert dan pilih scatter with space. Nah, ini dia. Kita akan ubah chart line-nya. Ini adalah chart title. Lintasan partikel Z sama dengan 0D, dimana pada D sama dengan 7 atas nama Muhammad Qaroni.
Ini adalah grafik awalnya. Nah, kita akan juga membuat pada 0,2 hingga 1. Untuk cara masukinnya juga masih tetap sama. Bentar, kita ubah terlebih dahulu. Itu Z sama dengan 0D. Oke, error. Oke, ini adalah merah grafik kita. Ellipsis ya. Taruh di sini. Nanti kita akan membuat untuk Z di 0,2D hingga selesai. Copy sih. Membuat Z legend. Kita tambahkan title-nya. Oh, legend. Taruh di bawah. Remove saja. Error juga tidak. Cancel. Oke, sudah. Kita akan pindahkan. Kita akan copy untuk memudahkan. Selanjutnya ada nilai 0,4D. Insert. 0,4 data 0,4D. Oke, sudah selesai. Ke 0,6. Tidak, salah guys, anomali. Nah, 0,6 data 0,6D. Oke. Oke. Apa ya? Sudah 4, 0, 22, 68, 0,6. Oh iya, sudah. Tidak normal ternyata guys. Ya sudah lah. Lanjut ke 0,8.
line ganti, oh tidak deh, tambahkan chart di 0,8D. Data kita akan ganti juga namanya 0,8D. Oke. Juga yang terakhir ada juga Z sama dengan D. Insert. Oke. Sama dengan D. Sudah, kita akan pindahkan sudah. Selanjutnya kita selanjutnya akan membuat grafik lintasan partikel pada kedalaman D7. Jadi kita akan menggabungkan semua nilai Z, mulai dari 0D hingga Z sama dengan ini. Kita akan taruh di sini. Kita akan menggunakan Z. Kita lupa sekali. Kita harus sekali. Nah, tapi kita akan konekkan terlebih dahulu datanya. Dikurangi dengan 2. Kenapa dikurangi 2? Karena untuk di 0,2 tadi. Untuk 0,4D juga sama. Kita akan masukkan datanya dikurangi juga 4. Bentar. 0,6 juga sama. Dikurangi 6. Ntar juga ini di 8. Kurangi 8. Serta dengan dikurangi 10. Oke, kita akan break juga untuk rumusnya. Jadi hasilnya selanjutnya kita akan membuat grafik gabungan tadi yang sudah saya bilang sebelumnya. Nah, sudah betul. Kita akan select data, kita akan masukkan di D. Masukkan nilai epsilon dan juga nilai Z. Oh, tidak. Masukkan guys. Z-nya. No. Stop. Sebenarnya untuk nilai 0 sendiri itu kalau tidak dimasukkan juga tidak apa-apa. Saya masukkan untuk memenuhi saja agar kita bisa melihat perbandingannya. Kita akan ganti dengan 0,2. Ini. Tidak. Data. Nanti mulai lagi.
uh, charging chart type ini. Oke, lanjutnya kita akan masukkan data yang sama juga. Source-nya adalah 0,2D. Ya, prosedurnya tuh kita kenapa gitu? Ya, kita lanjut dulu. Adalah 0,4D. Oke, next 0,6. Oke, bahkan di 0,8D. Oke, tambah lagi dengan nilai D. Silahkan. Oke, apa ini? Yaitu nilai Z bersama dengan DZ. Nah, ini dia hasil gelombang pada D sama dengan 7 nilai tanggal. Kita akan buat chart title. Oke. Oh, kita salah. Aduh, salah masukin ini. Nah, seharusnya demikian. Jadi ini menandakan gelombangnya berada di daerah transisi, daerah penengah. Oke, kita akan tidak akan copy landasan partikel gabungan pada D sama dengan 7 yang dibilang sisi A. Oke, sudah selesai. Akan copy. Sebenarnya kita juga harus untuk mengisi pada L sama dengan D pada keterangan D sama dengan 35 dan juga L D sama dengan 70. Nah, ini nanti perairan ini akan kita bandingkan gimana hasil dari grafiknya. Nah, tapi dari sendiri sudah melakukan perhitungan itu di data ini. Oke, kita lihat. Nah, ini dia perbandingan untuk di D7 seperti ini. Ya, sedikit menyusut tengah-tengahnya. Nah, untuk di D sama dengan 35 dan di D70 ini dia sudah mulai dan makin menyusut. Dan dia ini termasuk menengah, itu sudah mulai masuk ke daerah dalam, sudah mulai menyusut. Nah, untuk sendiri, untuk yang di D sama dengan 70 sendiri di lintasan vertikalnya ini dia sudah benar-benar berada pada
bagian dalam. Jadi sini sudah mulai kosong. Oke. Itu ini adalah ketiga gambar untuk lintasan partikel pada Desember 7, 35 dan juga Desember 70. Ini kita memiliki baik, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk praktikum gelombang laut pada modul 1, yaitu gelombang airi, dengan part yang kedua yaitu adalah orbital partikel. Oke, kita akan menghitung untuk nilai kecepatan partikel pada posisi X dan T, kecepatan partikel pada posisi Y dan T, percepatan partikel arah horizontal, dan percepatan partikel arah vertikal. Oke, selanjutnya kita akan melengkapi data ini terlebih dahulu. Oke, untuk C-nya sendiri itu akan sesuai dengan pembagian oleh tim asisten, dan saya mendapatkan nilai Y sama dengan negatif 31. Oke, langsung saja akan hitung untuk rumus LO sendiri itu adalah sama dengan 1,56 dikalikan dengan T kuadrat. Ini adalah 76,4. Lalu untuk D per L0 sendiri nilai D per L0 ya, hasilnya adalah 0,418629. Selanjutnya untuk kita akan menghitung untuk nilai D per L-nya menggunakan interpolasi. Oke, kita akan masukkan nilainya. Untuk nilai D per L0 pada interval bawah dan atas, kita akan menggunakan bantuan untuk pengumpulan interval sendiri. Kita akan cari dulu 0,4186. Berarti kalau misalkan untuk interval bawahnya sendiri adalah 0,4180. Untuk bagian bawahnya, untuk bagian atasnya 0,4190. Nilai D per L pada 4180 adalah 0,42217. Oke, nilai 0,419 D per L nya adalah 0,42313. Oke, sudah. Nah, untuk rumus interpolasinya seperti biasa, kita akan mengitungnya adalah interval D per L, hasil D per L pada interval bawah ditambah dengan kurung lagi nilai dari part ini dikurang dengan interval bawah kurung dibagi dengan nilai interval atas kurung interval bagian atas dikurang interval bagian bawah tutup kurung, lalu dikalikan dengan hasil D per L interval bagian atas dikurangi hasil D per L interval bagian bawah tutup kurung. Oke, hasilnya adalah 4277. Oke, kita akan langsung lakukan saja. Tidak salah. Nah, ya. Oke, kita akan konekkan saja langsung. Oke, sudah. Untuk L-nya sendiri, nilai dari di sini L tidak. L-nya sendiri hasilnya adalah dari D per D per L bagi dengan E4. Ini adalah 75,691. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan
pada nilai kecepatan partikel pada posisi X dan T. Untuk nilai cos H, nilai pada K, deduksi itu adalah, kita hitung, rumusnya adalah 2 X2 dikalikan dengan B9, itu nilai Pi, dikalikan dengan nilai B3, yaitu nilai D, ditambah dengan nilai Y kita, kurung dibagi dengan nilai L5, yaitu nilai L. Hasilnya adalah 0,0836. Selanjutnya untuk nilai sin H dan nilai KD adalah 2 dikalikan dengan B9 nilai Pi dikalikan dengan B3 nilai Y dibagi dengan nilai L. Hasilnya 2,6550. Hasilnya oke, selanjutnya adalah nilai cos, itu sama dengan degrees kurung 2 kali 2 dikalikan nilai Pi dibagi dengan nilai L dikalikan dengan B5 nilai X berkurang, lalu dikurang dengan 2 dikalikan B9 nilai Pi dikalikan B7 nilai T sudah 0, lalu dibagi dengan nilai B2 yaitu nilai T nya, untuk kurung hasilnya 47,54. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk mencari nilai hasil dari cos H ini, kita akan melakukan proses interpolasi. Lebih sama, kita akan mulai nilai ekspresi di ini. Nah, dan ini ada nilai yang ini kita akan interpolasi dulu untuk nilai 0,0830 pada cos H. Kalau tadi kita menggunakan D per L, sekarang menggunakan cos H 2Pi D per L. Untuk batas bawahnya sendiri kita menggunakan 0,0793 dan untuk batas atasnya adalah 0,0832. Nilai cos H pi 2 pi D per L pada 0,0793 adalah cos 1,0031 dan untuk bagian atasnya adalah 1,0035. Oke, kurang lebih untuk interpolasi tetap sama menggunakan rumus yang sama pada D per L juga tadi. Dengan ini ditambahkan ini dikurang ini, tutup kurung dibagi kurung ini kurang ini, tutup kurung dikalikan nilai bagian atas ini X dikurang hasilnya adalah 1,00348. Oke, kita langsung akan kalikan saja nilainya. Untuk yang interpolasi sin H 2pi per L pada 2,6550
pi d per L. Kita cari dulu nilainya. 2,655. Nilainya kita menggunakan nilai 2,6526 bagian bawahnya 2,6586. Ini ada untuk sin hanya yaitu 7,06. Untuk yang bawahnya adalah 7,1032. Interpolasi masih tetap sama rumusnya yang digunakan. Nilai ini tambahkan dengan interval tengah dikurangi x dikurangi nilai partikel. Interval bawah kurung dibagi dengan nilai partikel, nilai interval bagian atas dikurang dengan nilai interval bawah kurung dikalikan dengan hasil dari sin H2PD per L pada interval atas dikurang dengan nilai interval sin H2PD per L pada 2,0526 dikurung dan ini adalah 0,07742. Kita konekkan saja. Oke, nah hasilnya sekarang adalah kita menentukan hasil dari U, yaitu kecepatan partikel pada posisi X dan T. Nah, nilainya sendiri, ini ada rumusnya, U sama dengan pi H per T dikalikan cos H, K dikalikan D per Y, per sin H per D dikalikan cos X, negatif sigma T. Oke, maka dengan nilai 9 pi dikalikan 4 nilai H dibagi dengan nilai D, nilai T, kurung dikalikan dengan F12 nilai cos H 2pi D per L dibagi dengan nilai sin H 2pi D per L kurung dikalikan dengan cos radians yang kurung pada nilai nilai cos X min sigma T kurung hasilnya adalah 0,064. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai X dan T, kecepatan partikel pada posisi X dan T. Untuk nilai sin H1 dan sin H2 ini memiliki nilai sama dengan cos H dan juga sin H, maka kita akan langsung konekkan saja. Karena untuk rumusnya sama dan hasilnya juga sama karena tidak dipengaruhi oleh nilai Y. Oke, sinnya untuk nilai sinnya juga sama. Selanjutnya kita akan melakukan interpolasi juga untuk nilai kedua ini, tetapi keduanya menggunakan interpolasi sin H. Kita akan melakukan interpolasi sin H yang pertama. Ini adalah garis bawahnya itu 0,0793 di 0,0832. Ini adalah yang berbedanya adalah nilai dari sin H2pi D per L.
adalah 0,0794. Bagian bawahnya adalah 0,0833. Oke, rumusnya masih tetap sama ya. Maaf, berisiknya ternyata sedang entah ada apa di dekat kos saya ini, berisik betul. Oke. Nilai interpolasi dari 0,0830 pada sin H 2 PD berhasil, hasilnya adalah 0,08307. Untuk interpolasi yang kedua pada sin H ini sebenarnya memiliki nilai sama pada interpolasi sin H yang pertama, tapi kita akan tetap kerjakan juga. Yang statusnya adalah 2,6526 2,6586 7,06 7,1032 dengan ini ditambah dengan kurang dibagi kurang dikalikan dengan nilai atas dikurang bawah kurang nilainya adalah 7,0774 sama dengan nilai interpolasi sin H pada yang pertama. Kita akan kalikan saja langsung. Sip. Hanya kita akan menghitung nilai P. Rumusnya adalah ya tadi P sama dengan pi H per T dikalikan sin H kali besi per sin H kali dikalikan sin Kx dikurangi sigma P. Nilai dari ini adalah kurung nilai B9 nilai pi dikalikan dengan B4 nilai H-nya dibagi dengan B2 nilai T kurung dikalikan dengan 12 nilai dari interpolasi sin H yang pertama, lalu dibagi dengan nilai interpolasi dari sin H yang kedua. X kurung dikalikan dengan sin radians kurung nilai derajat. Hasilnya adalah 0,0058. Oke, selanjutnya pada percepatan partikel arah horizontal dan juga percepatan partikel arah vertikal. Karena cos KD plus Y sudah kita tadi dapatkan, lalu sin Kx min sigma P juga sudah kita dapatkan, serta nilai sin H KD juga sudah kita dapatkan, maka kita akan langsung konekkan saja untuk nilainya. Itu ada nilai sinnya ini nah, untuk nilainya itu sama, lalu ya ini di aksen tadinya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari 2pi dikuadratkan dikalikan H
dibagi T dikuadratkan. Oke, kurung 2 dikalikan dengan B9 nilai 9 nilai pi, lalu dikuadratkan, lalu kurung dikalikan dengan nilai H, lalu tutup kurung dibagi dengan nilai T dikuadratkan, tutup kurung, enter, hasilnya ada 0,6036. Untuk nilai X nya sendiri, lihat X nya adalah 2pi kuadrat dikalikan H per T kuadrat yang sudah tadi kita hitung sebelumnya, lalu dikalikan dengan cos H KD plus Y di per sin H KD dikalikan dengan sin X kurangnya sigma T. Oke. Sama dengan X, nilai dari yang tadi saya hitung itu nilai ini, yaitu 0,6036 dikalikan dengan 9 itu nilai cos H-nya tadi, lalu dibagi dengan sin KD-nya kurung dikalikan dengan sin radians buka kurung nilai 10 nilai sin Kx min sigma T tutup kurung dan tutup enter. Hasilnya adalah 0,0631. Selanjutnya dan nilai terakhir adalah nilai percepatan partikel pada arah vertikal. Sin H sendiri sudah kita temukan juga tadi. Ini adalah ya 0,0831. Ini dia. Lalu terusnya yang sama 10 sin H kadiknya adalah 11. Nah, oke. Sama juga karena kita tadi sudah menghitung nilainya. Oke. Untuk mosnya sama juga sama yang sebelumnya, nanti juga hasilnya adalah 0,6036. Dengan dikalikan 9 dikuadratkan tutup kurung dibagi dengan kurung 2 dikuadratkan. Ternyata salah, kita kurang tidak dikalikan H, dikalikan dengan nilai H. Oke, hasilnya adalah itu nilai AY-nya dia nilai AY-nya sama, kurang lebih sama dengan AX, tapi itu nilainya adalah min 2pi kuadrat H dibagi dengan T kuadrat dikalikan dengan sin H K divisi per sin H KD dikalikan dengan cos Kx min sigma T. Oke, kita hitung saja. Jadi pakai minus, turun nilai 12 nilai 0,6036 dikalikan dengan 9 nilai sin HKD plus Y dibagi dengan 11 nilai sin HKD kurung dikalikan cos radians kurung berapa 10 nilai cosnya tadi kurung dan hasilnya adalah negatif 0,0048. Nah, untuk perhitungan pada orbital partikel itu cukup sekian, tapi selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilai dari sudut 0, 4, 5, 90, 135, 180 hingga 360 pada tabel berikut. Sebelumnya untuk nilai theta pada 0 hingga 360 sudah saya hitung sebelumnya. Jadi kita hanya akan masukkan saja dan konekkan saja nilai U, V, AX dan juga Y.
untuk yang 45. Lalu adalah 715. Ya, ini adalah hasil dari kecepatan pada posisi U dan V dengan percepatan partikel pada horizontal dan juga vertikal pada masing-masing sudut dari 0 hingga 360 derajat. Kita akan format terlebih dahulu. Number 3 4 Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat grafik pada Y sama dengan negatif 31 untuk nilai kecepatan partikel pada arah U, itu nilai X, dan juga kecepatan partikel pada Y dan T, serta percepatan partikel pada arah horizontal dan juga vertikal. Kita akan insert terlebih dahulu. Oke, kita akan cetus dan kita set data. Yang pertama ada nilai series U, untuk nilai X-nya adalah sudutnya dan juga nilai X-nya adalah ini. Oke, ditambah nilai P dengan nilai P juga. Tambah sekarang nilai kecepatan pada arah horizontal. Terakhir ada nilai AY. Oke. Sudah, kita saja. Ini adalah grafiknya. Pertama adalah U, ini adalah nilai kecepatan pada posisi X dan T. Ini adalah posisi Y dan T. Ini nilai AX-nya, percepatan partikel pada arah horizontal, dan ini ada percepatan partikel pada arah vertikal. Kita akan perhatikan terlebih dahulu. Untuk ini adalah negatif 0,6, ada 0,6. Oke, kita akan beri nama untuk grafik ini. Kita akan cat title dengan grafik
adalah nilai grafiknya, kita tarik sini. Ini adalah hasil dari grafik untuk Y sama dengan E31. Oke, mungkin dari aku cukup sekian untuk video tutorial pada modul 1 teori gelombang Airy. Untuk yang part kedua pada Excel orbital particle. Dari aku cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah proses dan juga tahapan ketika mengolah data pada modul 1 ini. Terima kasih untuk kakak asisten. Terima kasih kepada kakak asisten serta teman-teman praktiknya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.